Saya tes apakah suara saya terdengar dengan jelas. Iya, jelas Pak. Oke, oke, terima kasih ya, terima kasih. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk undangannya. Ini kali kedua kita berjumpa, seingat saya. Tapi ini kali pertama berjumpanya secara online ya, kalau saya tidak salah ya, gitu. Saya masih ingat di sana saya dijamu dengan luar biasa ya, loh, luar biasa. Jadi kangen datang ke sana. Ini seminar tapi nggak ada makanan enak nih di sini. Kalau di sana dulu makannya enak-enak gitu ya. Nah, tema kita hari ini kita semua sudah tahu ya. Jadi warisan legacy, warisan bukan dalam arti inheritance, warisan harta, tapi legacy, warisan yang kita bisa berikan, tapi ini berkaitan dengan true success legacy. Jadi warisan tentang keberhasilan yang sesungguhnya. Nah, saya akan mulai dulu dengan sebuah cerita. Jadi sudah lama sekali dulu saya diundang KKR di sebuah gereja. Kemudian setelah KKR, saya diajak makan beberapa orang lah, termasuk di situ ada beberapa orang penting gitu. Lalu salah satu ibu di sana cerita kepada saya, dia memperkenalkan diri, Pak, saya namanya ini gitu dan saya adalah pemilik perusahaan ini. Nah, ada satu yang saya ingat itu perusahaan nasional, pokoknya begitu. Kalau saya sebutkan mereknya pasti kita tahu siapa, makanya saya tidak akan sebutkan mereknya. Lalu dia cerita begini nih, dia ngomong begini, Pak Yakob, tadi saya itu ya senang-senang sedih dengarkan khotbahnya Pak Yakob. Loh kenapa Bu? Saya bilang gitu. Karena sebetulnya Pak Yakob tahu nggak, saya ini susah untuk tidur Pak. Makanya tiap hari saya itu nyari kebaktian di mana saja Pak. Termasuk di gereja ini saya datang itu supaya saya bisa tidur pada waktu mendengarkan khotbah. Dan tadi khotbahnya lucu, saya nggak bisa tidur katanya dia begitu. Terus saya tanya, loh Bu, kalau misalnya ibu nggak bisa tidur seperti sekarang gitu, dalam kebaktian, nanti malam bagaimana ibu bisa tidur? Ya saya itu Pak, bayang-bayangkan khotbahnya yang tidak enak yang kemarin Pak, supaya saya bisa tidur gitu. Menarik sekali ya, jadi ada orang yang modelnya kayak begitu. Nah itu awal dia cerita. Lalu dia cerita begini, ini yang penting, kalau tadi benar-benar nggak penting, ini yang penting. Dia bilang begini, Pak Yakob, saya tuh sudah nyiapkan semua untuk anak-anak saya. Apa yang tidak saya siapkan? Supaya mereka tuh siap secara bisnis dan sebagainya. Tapi ternyata saya lupa satu hal, dia bilang gitu. Saya lupa memberikan warisan rohani kepada anak-anak saya. Lalu dia cerita anak-anaknya, ada satu yang tidak niat sekolah, dikasih bisnis ya gagal, tidak niat bisnis karena pikirnya kan papa mamanya sudah punya perusahaan, dia tinggal mimpin, tapi banyak kerugian yang diakibatkan oleh anak ini untuk perusahaan papa mamanya. Ada juga yang terkena narkoba dan sebagainya, anaknya yang lain keluarganya berantakan, cerai dan sebagainya. Lalu dia bilang begini, Pak Yakob, saya sekarang sadar bahwa apa yang paling penting yang harusnya saya sediakan untuk anak-anak saya, ternyata saya tidak sediakan. Justru yang tidak penting yang saya sediakan, yaitu saya mati-matian bekerja siang dan malam, tidak memberi waktu untuk anak-anak saya, tidak mengajarkan nilai-nilai kerohanian kepada anak-anak saya. Karena pikir saya, yang paling dibutuhkan mereka itu uang, modal kerja, jaminan hidup tua. Tapi sekarang saya menyesal. Kalau boleh saya muda lagi, dia bilang, saya akan ubah semua parenting saya. Saya akan mengutamakan waktu bersama mereka dan saya akan utamakan pembinaan rohani kepada mereka. Saudara, ini yang berkata seperti ini adalah orang yang sudah cukup tua dan dia orang yang kaya raya. Dan dia baru belajar pada masa-masa tuanya. Dia melihat ke belakang dan dia menyesal. Makanya saya bersyukur hari ini kita kumpul bersama untuk memikirkan dengan serius. Sebetulnya ketika kita sebagai orang tua, pada akhirnya nanti kita pulang ke rumah Bapak, kira-kira apa sih peninggalan kita yang paling penting untuk anak-anak kita? Kira-kira apa ya peninggalan yang paling penting yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita? Apakah perusahaan-perusahaan? Saya berkata kepada anak-anak saya, pemberian papa yang paling penting buat kamu bukan perusahaan-perusahaan itu. Bukan perusahaan-perusahaan 1 sampai 10 itu. Karena itu bukan punyanya papa semua. Jadi nggak mungkin papa bisa berikan kepada kalian. Yang papa siapkan untuk kalian bukan uang. Yang papa siapkan kepada kalian bukan yang lain. Tapi papa kenalkan kalian kepada Kristus. Dan papa kasih contoh bagaimana hidup menjadi murid Kristus. Dan papa ajarkan kepada kamu karakter-karakter yang baik supaya kamu bisa sukses itu apa? Misalnya tidak boleh sombong, harus mau bekerja sama dengan semua orang yang paling aneh, paling rewel sekalipun,
tidak mudah menyerah begitu, tidak menyalahkan keadaan dan seterusnya. Saya ajar. Nah, hari ini kita akan belajar itu bersama-sama. Tapi kita tahu bersama juga sih, selama masa pandemi ini kan tidak gampang bagi kita. Tidak gampang bagi kita. Banyak orang tua mengeluh selama masa pandemi ini. Persoalannya itu menjadi banyak begitu. Suami-suami misalnya selama pandemi itu susah karena tiap kali berangkat kerja itu kayak sukacita yang luar biasa buat suami gitu kan, karena gitu kan ya, kalau di kantor mungkin suami-suami ini wah jadi bos ngomong gitu kan, wah baru ngomong satu huruf semuanya langsung yes pak, yes pak, yes pak gitu. Kalau di rumah baru ngomong satu kata, istrinya ngomongnya satu halaman ya kan, wah dia nggak bisa jadi bos di rumah. Wah padahal istri-istri juga sama tuh, pada waktu suaminya berangkat kerja, wah mereka semua langsung nyanyi bebanku terlepas, bebanku terlepas. Ternyata working from home, dua-duanya ngumpul bersama terus gitu. Yang lebih menjengkelkan udah kumpul bersama gajinya kurang lagi ya kan, pertemuannya nambah gajinya kurang, penghasilannya kurang, ditambah anak-anak lagi kan ya, anak-anak dua bertengkar, satu teriak ikut Zoom sekolah ini dan itu. Waduh kelihatannya tuh kayak aduh pandemi ini bener-bener kayak kita bertanya Tuhan kapan ini berakhir. Banyak orang selama pandemi lagunya kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali, lalu suaminya jawab sungguh tak lama lagi gitu kan, karena kita sudah nggak tahan banget dengan situasi ini. Tapi tahu nggak saudara bahwa sebetulnya pandemi ini menawarkan berkat yang terselubung, tapi memang ada tantangan. Jadi kita akan lihat 3 berkat terselubung, lalu kita akan melihat tiga tantangan, lalu saya akan memberitahu sikap kita seperti apa, supaya pada akhirnya kita bisa memberikan warisan yang benar-benar berharga untuk anak-anak kita. Mari kita lihat dulu bahwa pandemi ini adalah berkat yang terselubung, blessings in disguise. Mengapa saya sebut ini blessing? Yang pertama karena pendidikan spiritual dikembalikan pada yang paling berhak, yaitu orang tua. Pendidikan spiritual dikembalikan pada yang paling berhak, yaitu orang tua. Di Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-9. Jadi kalau kita melihat Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-9, kita akan tahu bahwa tugas utama untuk mendidik anak-anak pada guru di sekolah maupun guru sekolah minggu di gereja. Tidak. Tanggung jawab utama ada di orang tua. Makanya saya selalu memberitahu beberapa kali kepada jemaat saya, kalau anakmu nakal jangan sampai tanya, ini gurunya siapa sih? Sudah ditaruh di sekolah Kristen kok masih nakal? Sudah bayar sekolahnya mahal kok masih nakal? Lalu saya tegaskan, jangan sampai anakmu nakal terus bertanya, ini guru sekolah minggunya siapa ya? Lalu ditambahin, ini pendetanya siapa ya? Kok anakku nakal gitu? Saya beritahu itu dosa yang setara seriusnya dengan menghujat Roh Kudus ya. Karena pendeta nggak ikut nanya siapa ini penakal gitu, seriusnya dengan menghujat Roh Kudus ya orang tua. Dan saya tegaskan di jemaat, saya kok bisa kasih tahu anak saya nggak supaya rajin belajar? Saya jawab nggak mau, itu bukan tugas saya kok. Itu tugasnya Anda sebagai orang tua untuk kasih tahu anak, untuk membimbing anak supaya rajin belajar. Loh Pak, saya nggak mampu Pak untuk melakukannya. Ya sudah, kamu saya bimbing. Saya bimbing kamu sebagai orang tua supaya kamu bisa membimbing anak-anak. Ada jemaat saya ditanya anaknya, kalau Tuhan ada kok saya nggak bisa lihat ya? Jawabannya gini, udah gampang, besok minggu waktu sekolah minggu ketemu Papi Yakub ya, nanti tanya sama Papi Yakub, mesti bisa dijawab. Terus saya kasih tahu sama mereka, yang tugas jawab bukan pendeta, yang tugas jawab tuh orang tua. Makanya kalau saya kasih seminar, ikut dengarkan gitu. Makanya kalau saya rekomendasikan buku-buku rohani dibaca, karena memang itu tugas orang tua. Bukan berarti pendeta dan guru sekolah minggu tidak berperan, bukan berarti guru-guru sekolah tidak berperan, tapi peran utamanya memang ada di tangan orang tua. Itu yang alkitabiah. Jadi saya bersyukur pandemi ini sebetulnya Tuhan sedang mengatur supaya parenting kita itu lebih alkitabiah, ada di tangan orang tua terutama, bukan di tangan sekolah, bukan di tangan gereja. Kelihatannya kok wajah orang tua kelihatan agak kurang bersukacita ya.
Ini baru poin pertama loh ya. Saya masih punya poin puluhan poin loh ya untuk orang tua. Ini baru poin pertama ya. Oke, yang kedua, mengapa saya yakin ini adalah berkat yang terselubung? Karena spiritualitas itu terlihat lebih alamiah. Maksudnya adalah tidak dilaksanakan di waktu dan tempat tertentu. Tidak dilaksanakan di waktu dan tempat tertentu. Saudara, kadang-kala kita ini terjebak pada kerohanian yang dikotomis. Tanpa sadar kita terjebak itu, yaitu dikotomis itu maksudnya ada pemisahan. Ini yang sifatnya rohani, ini yang sifatnya jasmani. Ini yang sakral, ini yang sekuler. Yang sakral, yang rohani adalah hari Minggu, ibadah, dibatasi ruangan, ada liturgi. Ya sudah, pokoknya itu rohani. Memberikan persembahan rohani, menyanyi rohani. Tapi begitu bekerja, nggak selalu harus rohani. Memperlakukan asisten rumah tangga, nggak perlu harus rohani. Bersikap kepada tukang parkir, nggak perlu harus rohani. Nah, itu namanya kerohanian yang keliru. Yang dikotomis, terpecah-pecah. Kita mulai memikirkan bahwa kerohanian itu di gereja, bukan di rumah. Tapi dengan pandemi, Tuhan sedang mengajar kita semua supaya kita memiliki spiritualitas itu yang lebih alamiah. Karena semua orang sekarang selama pandemi tinggal di rumah dan bisa melihat kita apa adanya. Ibadah juga dilakukan di dalam rumah. Bayangkan seandainya satu rumah itu tidak saling baik hubungannya, saling berkonflik satu dengan yang lain. Mana bisa mereka duduk bersama, beribadah bersama? Karena mereka pasti akan merasa kayak aneh banget begitu. Kita ini hubungannya nggak beres, kenapa kita bisa ada bersama-sama beribadah di rumah ini? Tapi saya bersyukur, itu memang sebuah tantangan bagi kita, tapi sekaligus berkat juga buat kita, supaya kita tahu bahwa kerohanian itu sebetulnya bukan cuma dibatasi hari tertentu, kegiatan tertentu, di lokasi tertentu. Kerohanian itu adalah 24 hours, 7 days a week. Setiap hari whatever we do, itu adalah kerohanian. Saya membiasakan anak-anak saya untuk tahu. Jadi orang tuh ngomongnya jangan terlalu rohani-rohani, tanda kutip gitu. Roh Kudus segala macam, tapi hidupnya kacau balau gitu. Saya ingin mereka itu hidupnya itu benar-benar kayak konkret gitu. Kerohanian itu ketika kamu melihat temanmu gagal bagaimana. Kerohanian itu ketika kamu punya masalah bagaimana kamu menyelesaikannya. Bagaimana Injil itu benar-benar bisa menyerapi di dalam kehidupanmu, merembesi kehidupanmu, dan Injil itu bisa mendorong kamu untuk mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Injil. Ada kasih sayang, ada belas kasihan, ada pengampunan, ada penerimaan, dan seterusnya. Kerohanian menjadi lebih alamiah selama pandemi, dan saya bersyukur untuk itu. Yang ketiga, berkat terselubungnya adalah waktu yang lebih banyak dengan anak. Waktu yang lebih banyak dengan anak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu ya bagaimana Bapak Ibu Saudara melakukan parenting gitu. Tapi ini yang saya lakukan. Anak saya yang pertama itu kan sudah kuliah kan. Sekarang udah masuk semester 3, mau masuk semester 3 nanti Agustus. Dan anak saya yang kedua itu sudah mau kuliah juga. Dua-duanya kuliahnya di Amerika gitu. Jadi kami akan kehilangan mereka bulan Agustus ini. Jadi Agustus pertengahan mereka semua akan berangkat ke Amerika. Believe me Bapak Ibu Saudara, dulu ketika kecil kita itu tidak menganggap bahwa waktu bersama keluarga itu berharga. We take it for granted bahwa itu hal yang biasa, ketemu anak dan sebagainya. Tapi begitu anak sudah mulai kuliah, keluar kota, keluar negeri begitu, kita merasa ada kehilangan yang besar. Makanya saya bersyukur dari dulu saya memberitahu kepada istri saya, kalau kita mau pelayanan all out ninggalin rumah keluarga, kita lebih baik nunggu sampai anak-anak kita kuliah. Begitu anak kita kuliah, kita benar-benar akan habis-habisan di dalam pelayanan. Tapi selama mereka Tuhan percayakan kepada kita di rumah kita, maka kita harus selalu memberi waktu kepada mereka. Sebab kalau saya tidak membiasakan diri begitu, waduh apa yang terjadi dengan anak. Dan itu saya bersyukur, dulu pada waktu anak saya masih kecil ya, umur 6 tahun gitu, anak saya itu bisa bilang begini, "Wah, kok gak enak ya jadi anak pendeta?" "Loh, kenapa kamu bilang gak enak jadi anak pendeta?" Terus dia bilang, "Iya, gak pernah diajak main sama papanya."
Bahkan kalau liburan saya selalu bawa buku sama bawa laptop. Dia main, saya tetap ngerjain tugas-tugas saya. Dan waktu liburan dia tuh terganggu karena tiap kali main selalu telepon berdering kan. Terus saya terima masalah di gereja lah, masalah di kampus lah, apa semua gitu. Lalu anak saya protes gitu. Rasanya liburan kok nggak kayak liburan ya, papa nggak bisa main juga, tetap sibuk di liburan, cuma beda lokasi aja. Dan perkataan itu akhirnya mengubahkan saya. Saya mulai mengambil waktu untuk membiasakan diri mengurangi jadwal yang terlalu padat di dalam pelayanan. Saya mulai ngatur, kalau jadwal saya padat semuanya, saya ngambil 1 minggu kosong untuk keluarga saya. Dalam tiap minggu saya juga menentukan waktu untuk anak-anak saya. Karena saya tahu, yang paling penting itu bukan popularitas. Yang paling penting itu integritas. Bagaimana saya di tengah keluarga saya, itu lebih penting daripada semua yang saya lakukan untuk memukau semua orang, memberitahu informasi, pengetahuan, ilmu yang saya miliki. Bagi saya yang paling penting adalah bagaimana saya dilihat oleh istri saya, dilihat oleh anak-anak saya. Nah, saya bersyukur ada waktu, ada waktu. Saya selalu mencari waktu. Bahkan di tengah saya capek pelayanan pun pulang dari luar kota, saya selalu ngomong kepada anak saya, pulang jemput papa sama mama, langsung kita jalan-jalan. Kadang mereka bilang nggak usah papa capek. Saya bilang nggak, papa sudah komit. Karena tiap akhir pekan kita harus jalan-jalan. Tapi kan akhir pekan ini papa keluar pulau, keluar kota. Jadi papa harus bayar hari Seninnya. Saya berusaha memberi waktu karena saya tahu itu yang terbaik. Nah, pandemi ini kalau bagi saya nggak ada masalah sih. Saya malah lebih senang ada pandemi. Anak saya di Amerika saya suruh cepat pulang gitu. Kenapa? Enak, satu keluarga bisa kumpul terus gitu. Nah, saya tidak tahu setelah pandemi ini keluarga saudara rumahnya seperti neraka atau seperti surga ya. Kalau saya sih seperti surga sih. Saya seneng karena kumpul terus sama anak-anak. Nanti pada waktu capek gitu, ya udah kita pergi ke Malang gitu, kita pergi ke Jawa Tengah, ke Solo gitu, liburan sebentar. Toh mereka juga bisa sekolah di luar kota kan sekarang. Jadi lebih enak, nyari waktu liburan ya gampang, nyari waktu apa-apa gampang. Jadi saya pikir pandemi ini the best time sih untuk saya secara pribadi. Ya, maafkan bagi Bapak Ibu Saudara yang pandemi ini kebalikannya ya. Tapi saya ingin Bapak Ibu Saudara melihat ini blessings in disguise gitu. Ini berkat yang terselubung. Tapi memang ada tantangannya. Nah, saya akui memang ada tantangan-tantangan baru. Nah, tantangannya apa saja? Keletihan emosional. Jadi tekanan dari pekerjaan dan keletihan dengan urusan di rumah itu bisa mengganggu kesehatan emosional. Jadi banyak orang itu benar-benar habis secara emosi. Ketika saya mengatakan tadi bahwa pandemi ini adalah the best time for me gitu di dalam keluarga, itu bukan berarti saya tidak punya pergumulan juga. Tetap saya ada banyak pergumulan di dalam pelayanan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu susahnya apa sih Pak pelayanan di pandemi? Ya saya jawab gini. Selama pandemi ini jadwal saya semakin lebih sibuk daripada sebelum pandemi. Semakin sibuk karena dulu kalau orang itu kan ngundang saya mau rapat-rapat apa itu kan sungkan kan karena harus pergi terbuang waktu di Surabaya macet lagi gini-gini. Sekarang itu waduh tiap minggu rapat ini rapat itu rapat ini rapat itu dan orang sekarang manggil pelayanan enak gampang karena kalau dulu seminar tengah minggu saya tolak ya kan seminar tengah minggu saya tolak bagaimana pergi keluar pulau ternyata di sana seminar 1-2 sesi langsung besoknya pulang lagi. Saya nggak bisa kerja apa-apa di tempat lain gitu. Tapi sekarang lebih enak. Jadi langsung bisa seminar tiap hari. Jadi banyak sekali pelayanan yang saya lakukan selama pandemi. Jadi jelas itu menambah beban, menambah tanggung jawab saya. Tapi juga yang paling berat menurut saya adalah selama pandemi ini sulit untuk melucu gitu. Sulit untuk membuat guruan tuh sulit karena kan biasanya kita itu ketemu orang gitu kan ya kalau pas lucu orangnya tertawa sampai mukul-mukul temannya gitu itu kan kita rasanya kayak semangat gitu bisa menikmati gitu kan tapi selama online ini susah kalau secara Zoom gini masih lumayan kan saya lihat Bapak Ibu saudara masih senyum gitu tapi kalau pas diundang rekaman itu loh saudara bayangkan nggak sih rekaman ngomong 1 jam itu sama kamera sendiri ngerekam di rumah lagi gitu kan ya itu mau lucu itu kan kita juga bingung siapa yang mau
pertama gitu kan di depan kamera. Jadi awalnya tuh berat banget gitu loh saudara. Makanya saya perhatikan ya jemaat saya itu baik-baik gitu. Jadi walaupun saya lucunya itu agak garing-garing gitu, mereka tetap tertawa. Mereka menghargai bahwa memang susah ya selama pandemi untuk melucu. Jadi sekarang receh-receh pun mereka terima ya. Kalau dulu enggak saudara, sekarang receh pun juga mereka terima. Jangankan guruan receh, uang receh aja mau kok mereka karena susah dapat uang besar selama pandemi. Nah itulah kesulitan-kesulitannya, masih banyak kesulitannya. Jadi kadang-kala kita merasa gini, nggak pernah ketemu orang, jadwal pelayanan juga banyak, kita juga harus menambah semua aktivitas yang lain. Waduh, bener-bener kayak semacam, aduh, ini capek secara emosi. Bayangkan aja ya, saya harus belajar hal-hal baru misalnya, melakukan OBS seperti sekarang, Zoom dengan OBS, sehingga saya bisa cepat pindah-pindah begini ya. Oh, saya tidak perlu share screen misalnya. Saya harus belajar tentang lighting gitu supaya wajah saya ini kelihatan gitu, kelihatan jelas gitu kan ya. Saya harus belajar macam-macam supaya nggak ada shadow di belakangnya ya kan. Wah, itu kan takes time juga. Jadi banyak belajar hal-hal yang baru tentang live streaming, tentang rekaman, tentang macam-macam lah, segala macam yang baru. Biasanya saya tuh semacam habisnya ibarat mobil, gasolin saya tuh habis itu sekitar akhir November biasanya. Jadi setelah gitu akhir November itu biasanya saya sudah mulai agak habis tenaga. Tapi kan akhir November itu ulang tahun saya. Jadi banyak kue, banyak puding datang, ajakan makan. Jadi saya cukup lumayan semangat ya kan. Lumayan semangat lah akhir November ya kan. Awal Desember. Awal Desember sibuk-sibuknya persiapan Natal ini itu. Aduh, istri saya awal Desember ulang tahun lagi kan. Jadi saya harus ngasih kado lagi. Wah, itu down lagi gitu kan ya. Ya memang modelnya begitu-begitu terus itu. Nah, tapi selama pandemi ini saya perhatikan ya, selama pandemi nggak usah nunggu akhir November lah. September aja sudah jalannya itu merangkak gitu. Karena memang letih, capek secara emosional capek. Ada tuntutan pekerjaan, tuntutan pelayanan, kemudian juga ada kehidupan keluarga yang baru yang harus ditangani. Tapi saya bersyukur kalau dari sisi keluarga tidak ada beban tambahan, malah menambah sukacita. Tapi saya bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara yang rumahnya itu seperti kapal pecah gitu kan. Hubungan dengan anak tidak harmonis, anaknya masih kecil-kecil, lari ke sana kemari dan seterusnya gitu kan. Yang disuruh belajar tiba-tiba nonton YouTube, Ipin Upin dan sebagainya dan seterusnya. Wah, saya bisa membayangkan sih susahnya. Ada keletihan secara emosional. Itu tantangannya. Nah, yang kedua tantangannya adalah rutinitas yang membosankan. Pandemi telah merenggut me time kita. Jadi waktu pribadi kita dan berbagai opsi aktivitas untuk rekreasi. Pandemi telah merenggut me time dan berbagai opsi aktivitas untuk rekreasi. Pandemi harus diakui membuat rutinitas yang baru. Yang sebetulnya tidak terlalu kreatif karena tidak banyak yang kita bisa lakukan. Hampir semuanya kita lakukan di dalam rumah. Yang kita hadapi juga orang-orang yang sama. Kita nggak bisa melakukan me time. Mau me time apa? Biasanya shopping gitu. Ya mall kan beberapa sempat tutup gitu. Beberapa mall hanya buka sebentar jam 7 malam tutup. Sedangkan pagi semuanya kerja. Sore mau ke mall udah tutup. Untuk apa ke mall gitu. Mau me time apa? Mau senam sama-sama ibu-ibu yang lain. Ya nggak bisa. Karena tempat senam kan juga tutup. Bapak-bapak mau ngapain? Mau pergi nge-gym juga tutup. Jadi banyak me time-nya itu nggak ada semuanya. Rutinitasnya itu mau jadi benar-benar membosankan. Tidak banyak aktivitas, tidak banyak pilihan. Apalagi untuk keluarga-keluarga tertentu yang benar-benar paranoid dengan pandemi ini. Waduh, itu ada temennya anak saya aja ada kok. Selama pandemi nggak pernah keluar rumah sama sekali. Bayangkan anak remaja nggak pernah keluar dari rumah. Itu saya bisa bayangkan, wah, anak remaja nggak pernah keluar dari rumah karena orang tuanya freak, bener-bener ketakutan, aneh ketakutannya itu sampai paranoid banget begitu. Sampai anak saya bergurau, wah itu kalau pergi ke rumahnya teman saya itu pak, itu bisa-bisa disuruh pakai baju APD pak kalau mau ketemu gitu kan ya. Karena benar-benar berlebihan menjaganya itu benar-benar berlebihan sehingga nggak bisa keluar apa-apa. Waduh, itu menambah stres yang benar-benar luar biasa. Kalau saya selalu mengajak anak saya, pokoknya kalian stres, ayo jalan-jalan keluar kota. Kemana? Ke mall, ayo ke mall. Yang penting tuh protokol kesehatannya semuanya dijaga.
cuci tangan kemana-mana, membawa semprotan, mau duduk juga disemprot dulu dan sebagainya. Sampai awal-awal itu banyak mengalami masalah karena ngambil karcis parkir di mall aja, begitu ngambil langsung disemprot, begitu disemprot semuanya hilang itu, nggak ada datanya, barcode-nya juga hilang. Terus pada waktu di scan mau keluar bingung orangnya, ini kartunya siapa kan, karena disemprot semua gitu kan. Kita sampai kadang-kadang lakukan, iya kita nggak pernah mikir ya, cuma karena saking kita jaganya kan, jadi semuanya disemprot, pegang apa semprot, pegang apa semprot gitu aja. Itu kita sudah melakukan penyemprotan berapa liter itu saudara. Ya tujuannya sebetulnya supaya kita ini nggak terlalu apa ya, bosen gitu di rumah itu aja gitu. Kami mulai memikirkan bagaimana sih di rumah juga kita bisa. Nanti salah satunya saya akan bagikan ya, nanti salah satunya saya bagikan. Oke, oke. Yang ketiga adalah tekanan psikologis pada anak. Anak sendiri juga stres ya. Ruang geraknya terbatas, sosialisasinya hilang. Jadi anak-anak itu menjadi mudah tertekan. Saya sudah tanya banyak anak di tempat saya, anak sekolah minggu. Saya tanya, lebih suka online atau di sekolah langsung? So far ya, saya ketemu jawabannya. Mereka semua suka sekolah. Semua suka sekolah. Ditanya kenapa? Iya di rumah bosen gitu. Paling cuma ngelihat laptop, kalau nggak lihat laptop dimarahi mama, ya kan? Tapi nanti kalau sekolah selesai tetap dimarahi mama. Jadi tetap harus lihat laptop. Pokoknya pilihannya cuma dua, lihat laptop atau lihat mama marah gitu aja. Jadi bener-bener hidupnya tuh kayak menderita banget gitu. Bisa bosen, bisa bosen orang yang seneng gadget aja loh, sampai naruh gadgetnya. Kenapa? Bosen lihat layar terus gitu kan. Bener-bener bosen. Anak-anak juga bosen. Mau ke sana kemari nggak bisa, mau ini itu tidak bisa. Anak saya dengan saya kan biasa main basket kan, kemana-mana main basket, ketemu orang, main 3 on 3 gitu. Sekarang mana bisa? Basket aja mikir, ini bolanya perlu disemprot ya. Mosok tiap kali kepegang teman musuhnya gitu langsung wah kita pegang bentar ya semprot. Terus main lagi. Nanti kita pegang bola bentar semprot, kan nggak lucu sih. Nah daripada gitu kan mending lawannya dimandikan pakai desinfektan sekali kan, supaya nggak usah nyemprot berkali-kali kan gitu. Jadi memang banyak hal yang kita nggak bisa lakukan lagi. Waduh bingung, basket sudah nggak bisa, futsal nggak bisa, nyoba badminton. Kalau badminton kan nggak deket-deketan kan gitu. Tapi anak saya nggak suka badminton gitu loh. Saya juga nggak terlalu suka badminton. Cuma ya saya pikir daripada nggak ada pilihan lain, ya udahlah saya main badminton gitu kan. Walaupun saya sebetulnya juga heran ya, itu kenapa orang Kristen main badminton, dari namanya aja sudah kelihatan badminton ya kan. Kenapa nggak goodminton ya kan? Kenapa badminton? Ini receh sih ya, ini receh ya, tapi lucu sih lumayan. Nah jadi kadang-kadang kita mikir itu main badminton apa, udah dikasih dikembalikan, dikasih dikembalikan lagi, itu mainnya kayak apa gitu. Nah tapi akhirnya ya gitu, tidak banyak pilihan, bener-bener tidak banyak pilihan. Makanya saya berusaha untuk ya pokoknya kalau ada waktu pergi liburan, ada waktu pergi liburan. 2 minggu terakhir ini saya benar-benar capek. Anak saya nomor satu juga tugas kuliahnya banyak banget, dia juga capek. Makanya tadi malam saya tanya, mau nggak liburan besok? Jadi saya ini baru pulang dari Malang tadi. Jadi dari pagi saya berangkat ngurusi rekaman-rekaman untuk gereja, langsung berangkat ke Malang gitu. Baru saya balik tadi. Saya belum sempat mandi ini, tapi nggak kelihatan kan ya. Gitu. Ya, ini efek dari lampu dan bedak ya. Jadi ini juga cara untuk mengelabui jemaat ya. Bukan ya, bukan mengelabui jemaat. Toh saya juga akhirnya ngaku. Tapi itulah yang saya lakukan. Jadi saya berusaha untuk supaya selama pandemi ini tidak banyak kebosanan pada diri anak-anak saya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang saya mau bagi ya. Saya mau bagi nih. Bagaimana kita menyikapi apa yang harus dilakukan? Saya bagi dua sikapnya. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Jadi kita harus mengalami perubahan cara pikir. Yang kedua nanti saya memberikan tips praktis. Perubahan paradigma dan tips praktis. Jadi perubahan paradigma ini penting. Karena berbicara tentang why, bukan tentang what. Seringkali kan kita ini cuma memikirkan tentang what, how, apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan. Tapi kita
lupa untuk memikirkan why. Padahal kalau menurut berbagai macam teori leadership, kita tahu knowing why itu jauh lebih penting daripada tahu what and how. Kadangkala orang tahu what, tahu how, tidak tahu why, males melakukan. Tapi begitu orang tahu why, dia pasti akan melakukan semuanya ini. Tapi kita dalam mendidik anak-anak kita juga kadang-kala susah sih fokusnya pada why. Kita biasanya fokusnya pada what. Lumayan kalau how to. Misalnya gini, jangan nakal. Itu what. Bagaimana supaya tidak nakal? How to. Nggak dijelaskan. Bagaimana supaya tidak nakal? Mengapa tidak boleh nakal? Juga nggak dijelaskan. Itu kebiasaan orang tua sih. Saya masih ingat anak saya dulu diomongin oleh istri saya. Jangan minum es. Ngerti nggak jangan minum es krim? Anak saya bilang iya. Pas kami pulang, anak saya yang kedua minum es campur. Terus saya tanya, mama kan sudah bilang nggak boleh minum es krim. Iya, kan mama bilangnya es krim. Ini kan es campur. Beda, itu kan es krim, ini es campur gitu kan. Dari situ saya mulai belajar. Iya, ini memang harus diterangkan nih. Mengapanya ini penting. Jadi memang salah. Jadi terus saya terangkan gini, kamu dilarang mengkonsumsi minuman dingin. Apapun itu, minuman dingin nggak boleh. Segala macam es kamu tidak boleh. Kecuali kalau kamu mau eskalator silahkan ya kan. Pokoknya kalau es segala macam yang dingin tidak boleh. Karena kamu lagi pilek, nggak bisa. Kamu nggak boleh minum. Nah, begitu dikasih tahu segala minuman dingin gitu, dia sudah tahu. Berarti semuanya tidak boleh. Nah, itu namanya the power of why. Nah, the power of why itu bisa muncul kalau kita mengalami paradigma. Jadi cara berpikir yang lama digeser. Terjadi pergeseran paradigma. Ini yang kadang-kadang susah. Karena proses pergeseran paradigma itu kan proses unlearning. Apa yang kita sudah dulu pelajari harus kita ubah. Supaya sekarang ini benar-benar kita bisa belajar hal-hal yang baru sambil mengubah cara pikirnya. Nah, paradigma apa saja yang perlu kita ubah? Mari kita lihat ya. Intinya adalah ini. Intinya adalah kerohanian itu tidak terbatas pada kebaktian. Ini perubahan paradigmanya yang harus kita jalani semua. Kerohanian tidak terbatas pada kebaktian. Bukan berarti saya mengecilkan arti kebaktian, sama sekali tidak. Gereja saya berusaha secepat mungkin supaya ibadah bisa on-site. Tapi saya yakin bahwa kerohanian itu jauh lebih besar daripada kebaktian. Selama kita tidak punya paradigma ini, kita akan selalu keliru mendidik anak-anak kita. Ada berapa banyak orang tua yang menganggap bahwa pokoknya kamu sekolah minggu, cukup seminggu sekali, tidak masalah. Pokoknya sekolah minggu, dipaksa sekolah minggu, lumayan seminggu sekali. Tapi itu jauh kurang daripada yang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Karena orang tua itu seharusnya menempatkan anak pada lingkungan yang spiritual setiap hari, bukan cuma pada hari-hari tertentu. Nah, apa saja yang kita perlu pahami berkaitan dengan paradigma ini? Yang pertama, kita perlu pahami bahwa keluarga adalah gereja kecil. Keluarga adalah gereja kecil. Gereja adalah orang, bukan bangunan. Organisme, bukan organisasi. Persekutuan, bukan sekadar perkumpulan. Ini kurang bukannya. Persekutuan, bukan sekadar perkumpulan. Jadi keluarga itu adalah gereja kecil. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita supaya mereka paham bahwa dulu orang-orang Kristen awal tidak punya gedung gereja. Mereka beribadah di rumah-rumah secara bergiliran. Dan kalau itu ibadahnya di rumah-rumah, dan kalau orangnya tidak terlalu kaya, tidak mungkin semua orang Kristen bisa masuk di rumah yang sama. Tidak mungkin. Kalau sampai rumahnya kecil yang ikut banyak, waduh, saudara tahu, masih kacau, di situ pasti kacau. Jadi tidak semua orang itu dulu memiliki privilege seperti kita, hak istimewa, punya gedung yang gede, semuanya fokus tersentral di sana, tidak. Dari dulu orang sadar kok, keluarga itu adalah gereja. Kalau saya ngajarkan kepada jemaat saya begini, ini kalimat yang umum sekali, ada di mana-mana juga. Keluarga adalah keluarga besar, gereja adalah keluarga besar. Keluarga adalah gereja kecil. Gereja adalah keluarga besar. Tapi keluarga itu adalah gereja kecil.
Makanya kan tiap kali kalau saya misalnya membaptis anak kecil gitu kan, saya umumkan di depan jemaat. Nah, ini bukan cuma anaknya orang tua ini ya gitu. Apalagi waktu saya baptis anak saya, saya ngomongin kepada jemaat saya. Nah, ini bukan cuma anak saya sekarang. Ini adalah anak kita semua. Amin. Gitu. Wah, semua bilang amin. Nah, karena itu biaya sekolah dan makan anak saya juga jadi tanggungan semuanya ya, karena ini anak bersama gitu. Bukan ya, bukan begitu. Jadi, saya mengajar supaya mereka mengerti bahwa gereja itu keluarga besar dan keluarga itu gereja kecil. Ini paradigmanya harus kita tahu gitu. Bagaimana kita membawa gereja dalam tanda kutip di dalam rumah kita. Nanti saya ajarkan tips-tipsnya ya. Tapi sekarang ini saya mau kasih tahu dulu paradigmanya supaya kita berubah. Yang kedua, paradigmanya adalah coram Deo. Coram Deo yang ini adalah bahasa Latin yang artinya itu Allah ada di mana-mana. Kalau menurut R.C. Sproul, almarhum Sproul mengatakan demikian. To live coram Deo is to live one's entire life in the presence of God, under the authority of God, to the glory of God. Jadi coram Deo itu artinya kita menyadari wherever we are, whenever we are, whatever we do, kita itu under the sovereignty of God, under the presence of God. Kita ini berada within the presence of God. Allah itu hadir dan menyelimuti seluruh kehidupan kita. Kalau boleh pakai ungkapan Paulus, di dalam Allah kita hidup, kita ada, dan kita bergerak. Itu namanya coram Deo. Jadi ketika saya bermain olahraga, apakah saya melakukannya untuk Tuhan? Paulus bilang kalau kamu makan minum, ya kamu lakukan untuk Tuhan. Saya masih ingat pada waktu anak saya dulu main basket, waktu masih kecil-kecil, kokonya kan jarak 3 tahun, kakaknya itu 3 tahun dari adiknya, jadi kakaknya lebih pintar dari adiknya. Pada waktu main gitu, masih kecil-kecil, kokonya itu nggak mau lempar ngumpan ke adiknya, nggak mau, walaupun adiknya kosong nggak mau, mesti dimasukkan sendiri atau dikasihkan papanya gitu. Terus saya tanya, kenapa kamu gak kasih ke adik? Percuma Pak, dikasih nanti gak masuk. Terus saya ngomong sama dia, lah kalau kita gak pernah kasih umpan ke dia, bagaimana nanti dia bisa menjadi pemain yang lebih baik? Gak apa-apa lah Pak, yang penting kita menang aja di dalam tim pertandingan ini. Lalu saya beritahu, wah ini hidupnya kacau ini. Anak saya nomor 1 nih hidupnya gak sesuai Injil nih. Berarti dia egois kan, gak peduli dengan orang lain dia. Lalu saya ajarin dia, kamu harus belajar percaya. Terus dia bilang gini, percuma Pak, nanti tetap gak bisa masuk dia. Lalu saya ngomong sama dia gini, Koko, Papa mau tanya ya. Ini waktu mereka masih kecil-kecil loh, masih SD. Saya tanya, Koko Papa tanya, waktu Koko minta ampun sama Tuhan berdosa, Tuhan ampuni nggak? Ampuni Pak. Tuhan tahu nggak Koko akan melakukan dosa yang sama di kemudian hari? Tahu. Tuhan tetap ampuni nggak? Ampuni. Kenapa kamu nggak melakukan itu kepada adikmu? Walaupun 10 kali adikmu nggak masuk, kamu harus tetap percaya adikmu suatu ketika bisa. Kalau kamu tidak mau mencerminkan Injil di dalam permainan olahragamu, Papa larang kamu bermain olahraga. Karena in whatever you do, you have to glorify the Lord. Itu namanya coram Deo. Jadi kerohanian itu kadang simple ya. Misalnya nih, anak saya pada waktu sudah SMA gitu ya, kami ajak makan bersama-sama di restoran Chinese, terus dia nyoba makanan tuh pedes gitu, terus pedes, mau ngambil minumnya habis gitu, es tehnya habis, kemudian tuh kasih tangan gitu kan ke waitersnya itu, pelayannya, dia gini-gini kan, waitersnya kelihatannya ngelihat ke dia, sampai dia tepuk tangan, itu es teh gitu kan, teriak-teriak, waitersnya itu nggak datang gitu loh, terus dia marah banget, terus akhirnya saya bantu, saya panggilkan, mbak sini mbak, mau pesen minum lagi gitu. Pesan es teh lagi ya, 1 gitu. Lalu pada waktu pelayannya datang ngasihkan es tehnya dia nggak ngomong terima kasih ke pelayanan, ke waitersnya dia nggak ngomong thank you, dia langsung minum es teh manisnya. Terus saya sebagai papa saya tanya, why don't you say thank you kepada waiters itu? Terus saya bilang, menjengkelkan Pak, soalnya tadi dipanggil loh, nggak cepet-cepet datang. Terus saya melihat dia mulai kurang sopan terhadap pelayan itu, sikapnya dia. Terus saya tanya, tapi anyway, you should say thank you. Papa ngajarkan kamu tiap kali pesan dengan pelayan restoran, tiap kali dia mau pergi, bilang thank you. Nanti tiap kali item ditaruh di meja,
bilang thank you. Tiap kali apa, thank you. Tiap kali kita minta, bisa tambah garam nggak? Kalau mbaknya bilang, oke, thank you. Selalu bilang thank you. Terus saya tanya anak saya, kenapa kamu tetap nggak mau bilang thank you? Walaupun dia salah, tetap kewajibanmu bilang thank you. Terus anak saya bilang gini, papa ini apaan sih? Tugasnya dia memang gitu, Pak. Memang dia pelayan, Pak. Kita ini pelanggan, ini raja, Pak. Kan biasa omongan orang kan begitu yang populer. Kemudian saya ngomong gini, papa kasih tahu kamu ya. Jangan mentang-mentang kita lebih kaya dari dia. Kamu bisa bertindak macam-macam terhadap dia. Kenapa? Dia gambar Allah, kita juga gambar Allah. Kalau kamu nggak bisa respect kepada orang lain yang lebih miskin daripada kamu, berarti kamu tidak respect kepada Allah. Dia itu gambar Allah. Lalu anak saya minta maaf ke pelayannya. Hal yang simpel itu kan. Saya mengajarkan gambar Allah itu dengan cara-cara yang simpel, bukan dengan kuliah teologis. Gambar Allah itu adalah imago Dei, bahasa Latinnya bla 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 gitu kan. Enggak, sederhana banget. Kamu lihat orang lain lebih miskin, jangan dihina. Kamu lihat orang lain lebih buruk, kamu jangan hina. Karena kita sama-sama gambar Allah, sama-sama rusak oleh dosa. Itu namanya coram Deo. Nah, berikutnya adalah berarti ini yang ketiga, benar. Berarti ini tidak ada salahnya. Oke, yang ketiga adalah ini. Ibadah komunal merupakan miniatur kehidupan yang ideal. Setiap elemen liturgi memiliki esensi. Ekspresi, kemasan itu bisa berubah sesuai lokasi. Ini perubahan paradigma yang saya ingin kita semua juga pahami. Ibadah komunal merupakan miniatur kehidupan yang ideal. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini loh, saya buat jadi lebih sederhana aja. Ini sebenarnya konsep teologis yang fundamental, yang sangat mendalam, yang bisa dieksplor luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar tentang ibadah, maka Bapak Ibu Saudara akan tahu begini. Ibadah itu adalah miniatur dari kehidupan yang ada sehari-hari. Di dalam ibadah ada apa? Di dalam ibadah itu ada penyampaian firman Allah. Di dalam ibadah itu ada puji-pujian kepada Allah. Di dalam ibadah ada kedekatan satu dengan yang lain. Di dalam ibadah ada doa syafaat, saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, semua elemen ini harusnya tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kemasannya beda. Walaupun tidak ada liturginya dalam tanda kutip. Tetapi hidup kita itu harus selalu jadi liturgi. Apakah kita berdoa untuk anak-anak kita? Apakah kita membiasakan mereka untuk memuji Tuhan dalam segala sesuatu? Walaupun mungkin bentuknya bukan, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu gitu. Tidak. Tapi apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Nerima sesuatu, aduh puji Tuhan. Ada masalah apa? Puji Tuhan. Apakah kita membiasakan anak-anak untuk memuji Tuhan? Apakah firman Tuhan diperdengarkan terus di rumah? Walaupun bentuknya bukan khotbah. Saya aja pendeta nggak khotbah kok kalau di rumah. Saya pernah itu makan bersama-sama dengan satu keluarga, terus tiba-tiba ada pertanyaan mengejutkan. Saya juga terkejut gitu kan. Cuma saya biarkan anak saya jawab. Jadi orang itu yang ngajak makan, dia tanya. Karena dia yang terakhir ya saya nggak berani ngelarang lah dia tanya ya. Soalnya kalau saya larang kan saya yang bayar nanti. Karena dia yang bayar, dia tanya. Dia tanya kepada anak saya begini, boleh tanya nggak? Bagaimana sih rasanya jadi anak pendeta? Enak nggak jadi anak pendeta? Wah, terus saya lihat ke anak saya ngomong, jawab aja yang jujur gitu, nggak apa-apa, papa nggak marah kok. Enak nggak jadi pendeta? Nggak taunya jawaban anak saya itu membuat saya kaget. Anak saya bilang gini, mungkin papa ini beda ya sama pendeta-pendeta lain ya, yang saya tahu. Dia bilang gitu. Papa ini kalau di rumah tuh nggak kayak pendeta kok. Papa di rumah aja kayak papa, orang biasa. Papa ini selalu melakukan hal-hal yang konyol juga, yang lucu-lucu. Kita suka saling ngerjain satu dengan yang lain. Papa lo di rumah nggak pernah khotbah. Bukan berarti saya nggak pernah memberi nasihat ya, bukan. Maksudnya anak saya adalah, saya tuh hampir nggak pernah. Misalnya anak saya, duduk sini, papa mau khotbah, gitu kan. Papa mau jelasin gitu, enggak. Saya berusaha untuk apapun yang terjadi, saya panggil, saya kasih firman Tuhan. Nanti ketika mereka melihat saya gagal, saya memberitahu bagaimana respon saya terhadap kegagalan.
Saya mengajarkan kepada anak-anak saya bagaimana memandang uang, bagaimana memandang seks, bagaimana memandang macam-macam. Dan saya yakin itu firman Tuhan. Jadi ingat ya, jadikan kehidupan kita itu liturgi. Ibadah adalah miniatur bagi kehidupan kita. Nah, dengan semua paradigma tadi, sekarang mari kita masuk pada tips. Mic-nya Pak Yakub. Oke, terima kasih ya. Sekarang sudah ya. Oke, yang pertama adalah jadilah teladan dan guru yang baik dalam menghadapi dan menjelaskan krisis. Kita bosan, ya. Tapi ketahuilah anak juga bosan. Dengan pandemi ini kita tidak nyaman, ketahuilah anak juga tidak nyaman. Cuma persoalannya adalah kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Atau paling tidak lebih dewasa secara usia. Bagaimana kita memanage rasa bosan kita? Bagaimana kita menyikapi pandemi ini? Bagaimana kita bisa menunjukkan dan menjelaskan ke anak-anak kita bahwa ada Tuhan yang bekerja di tengah-tengah pandemi ini? Bagaimana mereka bisa menikmati dalam tanda kutip masa-masa pandemi ini? Bagaimana kita melakukan itu? Itu dimulai dari orang tua. Lah kalau selama pandemi orang tua kehilangan sukacita, nah bagaimana anak-anak kita nanti bertumbuh menjadi orang yang tough menghadapi kesulitan? Kalau orang tua menghadapi pandemi aja udah nyalahkan sana sini, pesimis, menyerah dan sebagainya. Jangan salah loh, anak-anak kita itu akan lihat loh. Lalu anak-anak kita akan mengcopy itu. Ingat, anak-anak itu paling gampang meniru. Kalau orang tuanya mudah menyerah, maka anak juga akan mudah menyerah. Anak itu jangan dipikir nggak memperhatikan. Anak itu memperhatikan. Saya masih ingat, saudara, peristiwa ini saya sering sebutkan di khotbah saya karena benar-benar itu terjadi. Jadi suatu ketika saya itu pulang bersama anak-anak dan istri, itu pulang dari gereja minggu malam. Terus saya tanya, mau makan di mana? Istri saya milih restoran A, anak saya nomor 1 B, anak saya nomor 2 milih C. Jadi pilihannya 3 ini. Bayangkan ya kalau punya anak 10 itu pilihannya berapa coba. Jadi masing-masing punya pilihan gitu kan. Lalu saya ngomong gini, ya sudah malam ini kita makan di pilihannya mama ya di restoran A. Terus makan, biasa makan. Saya nggak terlalu memperhatikan waktu itu. Cuma ya anak saya nggak seceria biasanya gitu aja. Waktu Senin pagi saya antar ke sekolah, tahu nggak anak saya itu demo di mobil. Kan saya antar sendiri, istri saya di rumah. Terus dia gini, Pak, kami mau tanya sama Papa. Oh iya, mau tanya apa? Gini Pak, kepala keluarga di rumah ini siapa? Papa atau Mama? Nah menurut kalian siapa? Ya harusnya kan Papa kepala keluarga. Lah iyalah selama ini kan Papa kepala keluarga. Enggak, tadi malam tidak begitu. Kami melihat Papa ini ngikutin Mama. Papa itu harusnya kepala keluarga. Papa yang menentukan, bukan ikut Mama. Loh, ngerti nggak sih anak saya ngomong gitu? Terus saya ngomong, kalian tuh salah ya. Papa itu tanya, usulan kalian ada 3. Papa memutuskan untuk mengikuti Mama. Bukan Papa ikut Mama. Papa memutuskan untuk mengikuti Mama. Dan itu ada alasannya. Karena restoran-restoran yang kalian pilih itu dagingnya tidak ada ayam. Mama ini nggak bisa makan babi, makan sapi, makan daging-daging itu nggak bisa. Ikan aja nggak terlalu suka. Jadi istri saya itu cuma makannya ayam aja. Lauk favoritnya dia itu tempe tahu. Saya jelaskan ke anak-anak saya. Itu tahu kenapa Papa menikahi Mama? Ya karena lauknya itu low budget semua. Tahu tempe dan ayam. Coba bayangkan kalau dia suka sapi, suka babi gitu kan, mahal banget ya kan. Coba kalau nggak percaya, pilih aja stik ayam sama stik sapi gitu, pasti lebih mahal sapi daripada ayam gitu kan. Jadi saya jelaskan gitu, anak saya baru paham. Tapi anak itu selalu memperhatikan. Makanya cobalah orang tua jadi teladan dulu ya di rumah. Bapak-bapak terutama jadi kepala keluarga yang baik.
Kalau family altar itu jangan sampai yang inisiatifnya dari ibu, dari mama gitu kan. Terus yang mimpin juga mama semua gitu. Jangan. Yang mimpin itu harus bapak. Loh tapi mama guru sekolah minggu, bapaknya enggak gitu kan. Papanya enggak. Mamanya pinter ngomong, papanya enggak pinter ngomong. Ah, no worries. Jadi kita ini mimpin aja jadi kepala. Jadi saya ajarin ya, papa-papa yang di sini kelihatannya kurang fasih ngomong, pengetahuan Alkitabnya kurang banyak dibanding istrinya. Itu tidak menghalangi kita jadi kepala, walaupun tetap nanti kita harus berubah. Caranya gini, kumpulin semua, jam 9 malam semua kumpul, atau jam 8 semua kumpul. Kita mau family altar, gitu. Terus ngomongin, family altar hari ini, doa, pembukaan, dipimpin oleh si X, anak pertama. Nanti mimpin nyanyi si Y, anak kedua. Nanti yang renungan mama, ya kita yang nunjuk, bapak yang nunjuk gitu. Nanti yang doa penutup gitu kan ya. Yang doa penutup adalah anak ketiga gitu. Terus kan anaknya tanya, loh kan masih ada doa syafaat pak. Doa syafaat siapa? Oh ya, masih ada mbak sini mbak, duduk sini mbak gitu kan ya, asisten rumah tangganya suruh doa syafaat. Yang penting mengatur ya. Yang penting itu memimpin. Jadi teladan untuk anak-anak kita. Loh itu penting banget. Tugas orang tua itu jadi teladan yang baik. Terutama menghadapi pandemi. Jangan mudah patah semangat, jangan pesimis gitu loh saudara. Jangan kehilangan sukacita selama pandemi ini gitu loh. Tetap aja seneng pandemi bersukacita gitu, oke? Gitu. Mic-nya lagi Pak Yakub. Mencet terus. Kenapa bisa mati tiba-tiba ya? Oke, saya ulang ya. Dalam ibadah itu kan ada elemennya, ada nyanyi, ada doa, ada pengajaran firman, ada kuis Alkitab, teka-teki Alkitab, ada ya kedekatan, game dan sebagainya, lalu ada doa berkat ya kan. Ini kan elemen-elemen ibadah nih. Nah, di dalam rumah kita orang tua itu juga harus menolong anak kita. Yang paling mendasar, mendampingi anak kita ikut sekolah minggu online. Itu paling mendasar, paling mendasar. Kalau kita tidak mampu melakukan itu, menurut saya keterlaluan. Karena itu yang paling mendasar yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita gitu. Lah kalau anak kita nggak mau sekolah yang Senin sampai Jumat kita marahi. Nggak mau sekolah minggu online kita maklumi. Bagaimana bisa gitu kan? Sekolah biasa, wah mau keluar duit mahal, ya kan? Wah mahal uang sakunya tiap hari aja berapa gitu. Sekolah minggu, anaknya cuma dikasih 1.000, 2.000 gitu kan ya. Bagaimana bisa kita ngeluarin duit banyak untuk sekolah anak kita yang biasa, tapi sekolah minggu anak itu diajarin pelit. Oh anak-anak saya aja cerita kok di sekolahnya dia itu kan banyak orang kaya itu kan gitu. Di sana itu cuma ada dua kategori, orang kaya dan anak pendeta. Di luar itu nggak bisa sekolah situ ya kan. Biasanya gitu sih orang ngomongnya gitu. Kalau di sekolah-sekolah yang keren-keren yang mahal itu cuma dua syaratnya. Kamu harus kaya gitu. Kalau nggak kaya kamu harus anak pendeta. Di luar itu susah sekolah di sana gitu. Nah, saudara, itu kan orang-orang teman-temannya itu kaya-kaya gitu. Ternyata kalau pas ada chapel ibadah di sekolah ngasihnya lo dikit-dikit gitu. Mosok ngasih 1.000, 2.000, 5.000 gitu kan. Saya ngomong sama anak saya, jangan kayak gitu, ngasih sama Tuhan gitu. Ini kasih 100.000 gitu. Ngomong sama Tuhan, Tuhan ini untuk setahun ya gitu. Dikit ya 100.000 untuk setahun. Bukan ya, bukan 100.000 untuk setahun nah, gitu kan ya. Nah, ajarin anak kita memberi lebih baik gitu saudara. Itu tanggung jawab orang tua juga. Nah, sekarang kan kita berusaha gini, menemani anak kita untuk ikut sekolah minggu online. Tapi jangan cuma berhenti di situ. Coba anak kita itu ajarin, misalnya ya masa-masa TikTok. Anak-anak kan seneng TikTok sih.
Cari lagu-lagu Kristen yang bagus gitu loh saudara. Lalu saudara tiktokan begini ya kan. Supaya anak-anak itu seneng bareng saudara tiktokan ada lagunya sambil nyanyi gitu kan. Lu itu nggak apa-apa orang Kristen pakai tiktok. Yang nggak boleh itu kalau ngetok kepala teman itu nggak boleh. Kalau main tiktok boleh. Jadi kita ini bisa ngajarin anak kita nyanyi gitu. Terus berdoa misalnya. Aduh nggak usah resmi-resmi. Bismillah, berdoa misalnya gini nih, jalan ya, jalan tek, lihat orang, wah kok itu menderita ya, pakaiannya kumuh apa segala macam gitu, muter balik kah, kasih duit, gitu kan, padahal orangnya nggak minta itu, bukan pengemis, penjual mungkin, kasih duit, setelah kasih duit tanya, namanya siapa bu? Oh ya, nama saya Francisca Veronica. Loh kok lebih bagus ya dari namanya mama ya gitu. Enggak ya. Jadi kita tanya namanya siapa gitu kan misalnya. Jadi setelah tahu namanya, parkir bentar dong. Parkir bentar pinggir jalan, terus ngomong sama anak-anak gini, kita doa bentar yuk 1 menit yuk untuk ibu tadi. Gampang kan caranya? Terus misalnya nih, kuis Alkitab gitu kan. Aduh, nggak usah susah-susah lah kuis Alkitab. Kan kita sering kali menghafal ayat Alkitab gitu. Wah, keren banget. Di semua gereja gitu. Makanya anak-anak ketika besar ya, cuma hafal, nggak melakukan. Pak, karena tugas guru sekolah minggu cuma menghafal, nggak pernah melakukan. Jadi guru sekolah minggu melatih anak-anak itu melakukan. Jangan cuma menghafal ya, menghafal penting, tapi juga melakukan. Contohnya gini, adik-adik minggu depan ya, ayat hafalannya tuh gini, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, suruh ngafalin. Nah, tapi minggu depannya bisa tuh, adik-adik lakukan 5 contoh mengasihi sesama di rumah. Membantu mama mengambil tempat sampah gitu kan, mengambil sampah taruh di tempat sampahnya. Wah itu kan namanya mengasihi orang tua ya kan. Kalau orang tua nggak punya tempat sampah, ambil sampah semuanya, taruh tempat sampahnya tetangga. Nah kalau ini bukan ya, kalau ini bukan. Ini namanya orang mentalitas miskin suka mengganggu tetangga. Ya jangan. Beberapa orang Kristen masuk gitu, buang sampah aja sampai keluar dari rumah, lempar ke tempat sampahnya orang. Mentang-mentang rumahnya kosong gitu kan ya. Kita ngelempar ke situ yang bener aja gitu kan. Pas dilempar gitu ada tulisannya lagi, tas kreseknya Natal GKY Balikpapan gitu kan. Bikin malu aja, bikin malu ya. Itu yang punya rumah siapa, yang punya sampah siapa ya, jangan sampai gitu. Apalagi sampahnya setelah dibuka orangnya marah-marah. Ada itu notulen rapat majelis ya kan. Udah tahu tuh siapa yang buang di tempat sampah itu ya. Kita harus kalau lihat ada nama majelis di situ, minggunya jemaat harus teriak salibkan dia, salibkan dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita tuh bisa ngatur gitu loh. Bahkan kalau ketika kita misalnya ngajar anak kita menghafal ayat Alkitab, bisa pakai cara yang beda gitu loh. Saya misalnya ngajarkan anak-anak saya misalnya kondisi orang mati di dalam dosa gitu kan. Terus saya ngajarin gini, 3M gitu. Manusia di luar Kristus tuh 3M. M-nya pertama apa? Mati. Orang tuh mati dalam dosa. Wah. M yang kedua adalah menaati iblis. M, menaati iblis. Nah, M yang ketiga misalnya apa? M yang ketiga itu mengikuti hawa nafsu. Atau kalau anaknya terlalu kecil, mengikuti keinginan jahat. Jadi 3M. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Apa saja? Anak saya hafal dulu kecil-kecil saya ajarin. Mati dalam dosa apa? Benar. Yang kedua apa? Mengikuti iblis Pak. Benar. Yang ketiga apa? Gitu. Mengikuti keinginan yang jahat. Jadi kita ngajarkan anak kita itu kadang-kadang pakai cara-cara. Saya kadang-kadang ngajarkan ayat hafalan ke anak-anak saya waktu kecil. Saya misalnya gini. Sebab itu kan kayak gini, Superman, S depannya S. Sebab gitu kan. Kalau mau lebih lucu badannya bisa goyang gini kayak huruf S gitu kan, anak-anak mesti seneng kok suruh ngikuti gitu kan, sebab gitu kan. Terus gini, huruf A, anak manusia gitu, terus jalan datang gitu kan. Terus huruf U, untuk gitu kan. Terus gini, mencari, tambah, dan menyelamatkan, kayak orang jatuh dari jurang, menyelamatkan yang hilang. Wah itu anak saya paling seneng kalau diajarin gitu. Anak-anak sekolah minggu kalau diajarin gitu seneng, cepet hafal gitu, cepet hafal. Nah kita ini harus mulai mikir juga
tuh, bukan cuma guru sekolah minggu ya, tapi anak-anak mulai mikir, orang tua juga mulai mikir tuh, bagaimana supaya elemen-elemen ibadah tadi bisa dikemas dengan cara yang permainan dengan pemahaman Alkitab. Kombinasikan permainan dengan pemahaman Alkitab. Jadi kadangkala saya itu membuat permainan-permainan yang membuat anak saya itu belajar firman Tuhan. Jadi buat permainan yang membuat anak-anak belajar firman Tuhan. Contohnya itu misalnya begini. Kita kasih main peta harta karun di rumah gitu loh. Peta harta karun di rumah. Dulu istri saya waktu ulang tahun itu saya kasih surprise tuh istri saya. Jadi pas malam-malam dia tidur itu saya sudah siapin tuh. Jadi saya kasih lampu gitu kan, lilin itu di kamar tidur, terus ada permen bentuknya hati gitu. Terus nanti dia buka, ada permen gambar hati, ada lilin. Kemudian ada lilin yang lain lagi. Jadi dia ngikuti lilinnya. Wah, mengikuti lilinnya dapat hadiah. Wah, dia senang. Tapi masih ada lilin lagi. Wah, dia cari lagi. Jadi saya siapkan hadiah itu macam-macam di rumah gitu. Sampai terakhir gitu, bagian terakhir saya kasih kertas gitu. Saya ngomong sama istri saya, itu semua belum dibayar ya, jadi tolong transfer ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Jadi itu surprise klimaksnya gitu untuk istri saya. Nah, kita ini bisa mikirkan cara lain gitu kan, bisa pikirkan cara lain gitu loh, supaya anak tuh seneng sambil belajar, sambil apa misalnya ya, kita bisa ngomong gini, mau nggak hari ini papa sama mama ajak kalian main Tamsun. Kalian boleh milih 10 permainan di Timezone atau di Amazon. Mau nggak? Mau, tapi ada syaratnya, ya kan? Syaratnya adalah kalian harus menghafal 5 ayat yang pendek. Nih ayatnya ini, dikasih ayatnya. Kemudian diomongin 5 berikutnya kalian mempraktekkan ayatnya ke orang lain. Jadi misalnya kalau ada ayatnya itu bilang begini, hendaklah kamu ramah satu dengan yang lain. Nah, nanti di mall anak-anak diajarin bagaimana ramah dengan penjualnya, pelayannya, bagaimana dia ramah terhadap orang yang dikenal bersama kita juga, nggak cuek main handphone, tapi ngomong sama orang lain. Nah, itu bisa kita kombinasikan banyak cara. Kalau saya jelaskan di sini, nanti tema seminarnya jadi berbeda. Tapi intinya adalah intinya adalah cari kreasi-kreasi untuk mengajarkan kuis Alkitab. Yang keempat adalah ajaklah anak menonton film yang bermutu lalu diskusikan isinya. Ajak nonton film yang bermutu lalu diskusikan isinya. Saya dengan anak-anak itu sering nonton. Dulu sebelum pandemi nontonnya di bioskop gitu kan. Tapi berapa kali selama pandemi walaupun nggak rutin, kadang anak saya bilang, "Pah, ini ada film keluarga bagus." Ya nggak apa-apa, kita nonton bareng-bareng. "Pah, ini ada film nilai-nilai moralnya bagus, Pak." Oh ya, kita nonton bareng. Kadang saya nonton sama anak saya, sambil nonton saya nerangkan ke anak gitu. Setelah selesai saya terangkan, "Kamu belajar apa dari film tadi?" Jadi mengajarkan kerohanian itu banyak caranya. Tidak harus kita memakai cara-cara yang konvensional begitu, walaupun itu tetap harus dilakukan. Tapi masa pandemi ini ada banyak kesempatan kok kita melakukan itu. Banyak film-film keluarga yang baik, banyak film-film kartun Kristen juga ada, semuanya sudah ada. Nonton bareng-bareng dijelasin. Ada beberapa gereja menurut saya khotbah untuk anak-anaknya cukup bagus juga. Jadi kita nggak ada salahnya misalnya mengisi waktu luang nonton bareng anak gitu, nemani anak untuk nonton. Apalagi kalau menemani anak nonton ibadah online di gereja sendiri, itu penting. Itu kita temani mereka supaya mereka bisa interaksi. Cuma ya dari pihak guru sekolah minggu itu jangan cuma ada rekaman YouTube anak-anak nonton. Anak-anak itu dibiasakan ya setelah lihat di YouTube atau lihatnya lewat Zoom, nanti ada interaksi di Zoom gitu loh. Itu penting untuk dilakukan supaya mereka tidak kehilangan sosialisasi. Yang kelima kombinasikan kreasi seni dengan pemahaman Alkitab. Kombinasikan kreasi seni dengan pemahaman Alkitab. Anak-anak itu kan paling sering berkreasi kan. Kreasi apapun, anak-anak suka apapun, orang tua belajar untuk melihat, kira-kira apa ya yang bisa dikaitkan dengan Alkitab ya. Jadi misalnya anak-anak tuh suka main tanah liat. Dulu zaman saya kan gitu kan, pergi keluar main tanah liat gitu kan. Bisa loh, kita itu ngajarkan firman Tuhan melalui tanah liat. Bisa.
Ada banyak hal yang kita bisa lakukan bersama anak-anak. Anak-anak suka gambar misalnya. Nah itu juga bisa. Kita bantu anak-anak untuk gambar apa, terus dikaitkan ada ceritanya gitu. Berusaha untuk apapun yang anak suka. Anak misalnya suka sekarang ini kan sukanya apa tuh? Bukan main tanah liat ya. Itu udah kuno banget kan, kotor banget. Sekarang ini sudah alat-alatnya warnanya macem-macem gitu kan. Jadi semua bisa clay-nya yang modern clay gitu ya. Jadi modernnya bisa dipakai macam-macam dan orang tua bisa terlibat di situ. Misalnya membantu membuatkan bahtera, perahu sambil cerita gitu kan. Anak kan seneng sih sambil nempel-nempel terus diceritain. Walaupun anak kita itu sebetulnya males dengerin kita cerita, tapi kan tetap dia belum selesai kerjaannya, dia asik dengan kerjaannya, tetap akan dengarkan kita. Jadi cari cara lah supaya kita bisa melakukan. Ini yang terakhir ya, bentuklah komunitas yang konstruktif untuk berbagi beban, ide, dan bahan-bahan pengajaran. Bentuklah komunitas yang konstruktif untuk berbagi beban, ide, dan bahan-bahan pengajaran. Saya menyadari bahwa masa pandemi ini tidak mudah untuk semua orang tua. Bagi keluarga saya mudah karena mungkin anak-anak saya sudah besar, dan juga mudah karena saya dengan anak-anak sangat dekat. Istri saya dengan anak-anak juga dekat. Kami semua berempat sangat dekat. Sering menghabiskan waktu bersama-sama. Bahkan kalau lupa seminggu nggak pergi ke mall pun, nggak liburan, anak saya malah yang tanya, kok kita nggak liburan ya? Kok kita nggak jalan-jalan ya? Gitu. Jadi anak-anak yang malah mengajak ke mall. Tapi saya sadar, beberapa keluarga tidak begitu situasinya. Beberapa orang tua tambah stres. Makanya saya mendorong orang tua cari komunitas yang konstruktif. Cari yang konstruktif. Komunitas pemuridan kah? Discipleship group misalnya. Atau komunitas mama-mama stres juga bisa, nggak apa-apa. Kasih nama mama stres gitu kan, supaya nanti semua yang stres bisa kumpul bersama-sama gitu loh. Minta rohaniwan yang stres untuk mimpin kan? Jadi saling mengerti satu dengan yang lain gitu, belajar berbagi beban gitu loh saudara, supaya ketika kita tuh dengar cerita orang, kita tuh bisa lihat, aduh ternyata itu nggak seberapa ya, ternyata nggak seberapa yang aku alami, ternyata aduh orang lain mengalaminya lebih buruk gitu kan. Jadi kita harus belajar dengarkan dari orang lain, atau belajar bersyukur, oh iya orang itu bukan cuma lebih buruk dari kita loh, tapi dia punya solusi lebih hebat dari kita. Kenapa kita nggak pernah mikir gitu ya gitu. Jadi saya pun seneng belajar dari orang lain supaya saya ngerti, oh ternyata dulu cara saya kurang bagus, cara ini lebih bagus. Nah cari komunitas yang konstruktif. Kalau nggak tahu bahan-bahannya apa, yang bentuk komunitas itu saling sharing. Ini misalnya ya, ada orang tanya gini, Pak, buku-buku apa ya Pak ya yang bagus untuk jawab pertanyaan anak-anak ini Pak tentang Tuhan. Kadang banyaknya sulit-sulit Pak gitu. Nah itu ada buku-buku yang sudah diterjemahkan gitu. Mama Bear misalnya, Mama Bear itu sudah diterjemahkan dan itu ringkasannya ada di Instagramnya GRAMI, Grace Alone Ministry atau Apologetika Indonesia. Itu sudah ada di situ. Kalau yang bisa bahasa Inggris, itu ada banyak buku, misalnya 101 Questions Children Ask gitu. Ada dengan jawaban-jawabannya gitu. Jadi kita berbagi semua, berbagi info, berbagi resources, apa semua, supaya kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang lebih berdampak untuk anak-anak kita. Saya pikir saya selesai sampai di sini. Saya serahkan kepada moderator, kita bisa memasuki acara berikutnya. Terima kasih.